mau saling memijit. Kalau bangsa kita mau melakukan seperti yang hari ini kita lakukan sama-sama, sungguh betapa indah negara kita. Andaikan para tokoh-tokoh di negara kita mau seperti yang Anda lakukan tadi, insya Allah negara kita akan aman, damai, tentram, sejahtera. Karena malaikat akan selalu membersamai bangsa kita, sehingga bangsa kita akan menjadi negeri yang sama-sama kita harapkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah sekalian, saya punya rencana akan usul kepada Bapak Presiden agar tokoh-tokoh yang bersitegang dan bergegeran itu diundang semuanya untuk saling pijet-pijetan. Jadi yang ramai di media massa itu saya usulkan kepada Pak Presiden untuk diundang sama-sama dan disuruh untuk pijet-pijetan, sehingga ketegangan yang terjadi di negara kita, sehingga kekisruhan yang terjadi di negara kita, insya Allah akan aman, insya Allah akan mudah diredam. Gua anggap serius gak apa-apa. Tapi betapa kita prihatin akhir-akhir ini negara kita agak diguncang. Tolong jenengan tenang, jenengan semua yang penting berdoa, okay? Mudah-mudahan negara kita diberi aman. Wes pokoknya ndak usah ikut-ikut sing aneh-aneh lah jenengan. Jadilah babu teladan. Lah daripada nanti jenengan bikin statement jenengan malah memperunyam keadaan. Kita ini orang kecil, ya. Terus bagaimana dengan yang rame-rame di media itu? Ya biarkan. Loh, apa itu terus gak popo? Yo popo sebenarnya. Siapa bilang gak popo? Yo popo. Urusan seperti itu sangat popo. Jangan dibilang gak popo. Ya popo. Tapi sak popo-popo kita paling bisanya cuma prihatin dan kita berdoa, nggih? Nggih? Sudah ada kok yang menyelesaikan, yang kompeten di bidangnya. Wis ngoten mawon, sing penting jenengan tentrem gitu ae. Nggih? Nggih? Sebenarnya saya hanya ingin menyadarkan kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri yang ngomong, inilah hal utama yang ditanamkan dalam agama. Islam itu sebelum diberi syariat, aturan, hukum macam-macam, yang pertama digemblengkan kepada umatnya itu adalah soal hati. Jadi periode Makkah selama 13 tahun itu belum ada syariat, belum ada aturan macam-macam. Itu baru periode gembleng hati. Karena memang agama itu tempatnya di hati, bahagia itu tempatnya juga di hati, dan hidup ini juga tergantung suasana hati. Maka tadi tak suruh pijit-pijitan sambil berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Itu saya ingin mengambil hati panjenengan semua. Walaupun saya tahu hatimu sudah untukku, karena hatiku juga untukmu sayang. Kan kita selalu sehati. Ojo ngono lho. Gak asik cie gitu. Sama, aku tahu hatimu untukku, hatiku juga untukmu. Dan kabeh. Jadi ini ceritanya wong edan ngomongi wong sing luwih edan. Ya memang hidup ini tergantung suasana hati. Kemarin udah saya sampaikan bahwa bahagia itu tempatnya juga di hati. Memang sukses ukurannya materi kalau di dunia ini, tapi bahagia itu ukurannya hati. Banyak kok orang yang sukses secara materi tapi hatinya nggak bahagia. Betul sekali, sama rata wakil begitu.
Harapan satu-satunya ya cuman hati yang bahagia itu. Kan untuk mendapatkan materi yang banyak harapannya kecil kan. Ya, kecuali sampean dinikah sama bos. Dan itu kemungkinannya 0,0000% atau dinikah kiai misalnya. Kok nggak enak sih suaranya. Loh ya bener, sekali lagi sugih kaya, hartanya berlimpah ruah, nggak terima berlimpah rezeki, berlimpah ruah sak posone sak sawale, tapi hatinya nggak bahagia. Itu banyak banget. Apa dipikir orang yang kekayaannya berlimpah itu bisa merasakan dan menikmati semua kekayaannya? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Berapa dipikir orang yang punya duit sampai ribuan dolar, ratusan ribu dolar, 800.000 dolar, itu terus bisa menikmati semuanya. 800.000 dolar itu bisa dinikmati semua? Ya enggak. Bareng-bareng. Ya enggak. Endel kabeh. Paling-paling yang bisa dinikmati berapa sih? Paling cuman ya ratusan dolar aja. Ya cuma pegang catatan itu duitnya di bank. Ya cuma pegang tulisannya toh. Ya 800.000 dolar. Sampean kan yo iso nulis dhewe. Nyatet sendiri kan bisa. Malah orang-orang kaya itu kalau mau meninggalkan rumah, mohon maaf, itu bingung, cemas, gelisah, takut hilang, takut kerampokan. Mau keluar rumah itu bingung ngitung kunci. Enakan sing melarat. Pergi gak mikir, omah lawang gak tutupan, gak bingung. Sopo sing ngarep nyolong kucinge? Kucing rembes lagi. Maka pertama kita bicara tentang rohani. Halo. Saya bicara tentang rohani ini karena memang sekarang banyak orang yang tidak memahami takdir atau konon, undang-undang dari Allah. Manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya bersih, saking bersihnya sampai nggak punya apa-apa. Loh iya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Menungso lahir iku gak ngerti apa, gak weruh apa, gak duwe apa. Maka sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, mulanya setiap manusia, semua manusia lahir dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun yang nempel di tubuhnya. Kabeh wong iku laire udah. Sing saiki lemu-lemu iku biyen laire ya udah. Sing saiki guru-guru iku biyen laire ya udah. Apapun profesi dan jabatannya itu dulu laire ya udah. Bahkan kiai pun dulu laire ya. Bapak dipikir kalau sekarang kiai dulu lahirnya katoan? Enggak, sama, semuanya udah. Udah nggak punya apa-apa, bener nggak punya apa-apa. Mati pun nggak bawa apa-apa. Makanya manusia lahir kondisi tangannya gegem. Ini maunya apa-apa mau digenggam. Dunia seisinya kalau bisa mau digenggam. Tapi itu semua sia-sia, buktinya ketika mati tangannya lepas. Ini makanya lahir bayi tangannya mesti gegem. Nggak ada bayi lahir tangannya terus menembak. Dos, ini nggak ada. Nggak ada bayi lahir terus dada mama, nggak ada. Mesti mamanya semaput kalau ada seperti itu. Dah mama itu nggak ada. Nggak ada. Mesti tangannya gegem-gegem, ngerayang-ngerayang itu seakan-akan dia ingin menggenggam dunia seisinya ini agar bisa dimiliki. Tapi begitu mati kondisi tangannya lepas gini. Nggak ada orang mati tangannya gini. Kemudian nggak wani ngedusi.
lepas. Ternyata semua yang akan digenggam itu, semua yang akan digenggam itu terlepas. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia dilahirkan tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, dan tidak membawa apa-apa. Apa ada di tetangga sampean itu yang begitu melahirkan terus bayinya mondong pedet? Atau bayinya bawa duit petang gebok? Tidak ada. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan pada bayi yang nggak tahu apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa itu dijadikanlah as-sam'a, pendengaran. Allah pakai redaksi as-sam'a, pendengaran, bukan pakai redaksi kuping, karena pendengaran dengan kuping itu beda. Nah, sekarang banyak orang yang punya kuping tapi nggak punya pendengaran. Kuping cuma digawe centelan kacamata. Iya, kuping cuma disumpeli handset itu. Halo. Subhanallah, Allah menjadikan pendengaran. Makanya bayi itu antara melihat dengan mendengar lebih dulu mendengar. Aku dulu begitu kok. Loh iya, bayi itu sebelum melihat mendengar dulu. Pendengaran dulu yang berfungsi sebelum penglihatan. Makanya di gudang sama mama sama Mbak Uti, tayang, wis guyang-guyu tapi matanya belum bisa melihat. Ngebedeleng putune matanya belum bisa melihat tapi telinganya udah dengar. Ayat Qur'annya itu runtut. Wa ja'ala lakumus sam'a dulu wal absar, baru absar, dijadikanlah pendengaran baru penglihatan. Maka sekali lagi pakai redaksi as-sam'a, pendengaran, bukan kuping, karena banyak orang yang punya kuping tapi nggak bisa mendengar. Ada ini datang ke majelis ini orangnya, kupingnya juga lengkap 2, tapi pakai sound system yang begini kenceng, itu nggak dengar. Ada karena pikirannya belayang, atau kalau nggak gitu lagi WA-an sama gendaannya. Orangnya juga ikut ketawa ini tadi saya pas memperhatikan. Malah ono ning gone majelis ngaji ngono iso video callan. Kurang asem kok ngono. Awas, walat, semuanya harus fokus, semuanya harus konsentrasi. Apa nggak sayang apa ketemu sama aku aja sulit? Tiket aja rebutan. Udah GR memang kenyataan lah. Ada yang kepengen bisa manggon ngarep kayak gini habis subuh udah datang duluan. Ya, ada yang janji pokoknya besok Januari 4 hari seharian, selama 4 hari pagi siang aku pokok duduk manis di masjid asal ketemu sama sang idola. Makasih. Aku kok tambah sayang banget sih sama kamu. Saya ngomong Endel, makasih. Aku kayak gini itu mencerminkan betapa sampean semua ya seperti ini. Betul loh, yang aku lakukan itu cermin dari kalian. Wal absara, kemudian diberi penglihatan, bukan mata. Karena apa? Banyak orang yang punya mata tapi nggak punya penglihatan. Orangnya juga datang, matanya juga lengkap, bahkan 4 soalnya dikasih toples. Apa ada kacamata itu lebih lebar daripada wajahnya itu dipakai itu? Mohon maaf. Punya mata tapi nggak punya penglihatan. Itu rungoknya itu. Ada mata tapi nggak bisa melihat. Hakikatnya seperti itu. Matanya yuk pelorok. Tapi kalau disuguhin ayat Quran merem. Kalau menengok.
Kalau disuguhin HP, pelorok. Itu mata bahasanya the paicek. Iya, the paicek. Kelihatannya menengok. Kelihatannya pelorak-pelorok, tapi sama dengan nggak melihat. Kalau untuk melihat maksiat semangat, tapi kalau untuk melihat kebenaran merem, ngantuk. Baca Quran aja itu baru dapat setengah halaman itu udah ngeres semua, nges metu ketek sak tape-tape. Tapi kenapa kalau lagi pegang HP itu mentelengi itu semalaman mulai habis kerja sampai subuh. Subhanallah, dan itu rata semua yang ada di sini ya seperti itu. Dengan alasan gak usah ya gitu. Dengan alasan hiburan lah, dengan alasan macam-macam. Maka banyak orang yang melupakan Allah gara-gara setan gepeng yang kalian pegang itu. Mohon maaf. Jangan ada pengguran-guran setan gepeng. Bukan hanya pendengaran dan penglihatan, wal afidata, dan diberi hati serta perasaan. Hati serta perasaan itu tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Tapi sekali lagi sekarang banyak orang yang punya pendengaran, punya kuping, tapi nggak punya pendengaran. Banyak orang yang punya mata tapi nggak punya penglihatan. Banyak orang yang punya hati tapi nggak punya perasaan, nggak peka. Kayak kamu. Masa aku udah sekian lama kayak gini, kamunya masih kayak gitu. GP. Nggak peka. GPB nggak peka banget. Gerai caper. Apa? Stres. Makasih. Iya kan? Kata Bang Haji Roma Irama, gak usah beli tiket yang 200 itu. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Yang tuli sampean. Yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Subhanallah, menang aku menikah sendiri yo isi. Tapi kan biar saya iya. Aku nggak tahu kok kalau kamu cinta banget sama aku. Gini, wis tau meneng kok. Sekarang ini bangsa kita banyak orang-orang yang sehat tapi sedikit yang waras. Nah, orangnya sekarang itu malah garang-garang. Nah, kalau saya ya mohon maaf, yang biasa ngawal saya di setiap ceramah, di setiap pengajian, banser-banser sama tentara-tentara. Wah, itu pakaiannya doreng-doreng, gagah-gagah, tapi sikapnya santun-santun. Nah, sekarang ini banyak yang pakaiannya itu wah medeli wong. Surbane tanggowo tapi kewarang-garang gitu. Ini meneng apa ya? Ngerti apa? Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Aku ingat dawuhe Gus Dur dulu kayak gitu. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Maka dimanapun kita ini orang Indonesia dan agama kita Islam gitu loh.
Mau kita tinggal di negara manapun, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Artinya keindonesiaan kita itu jangan sampai luntur gitu loh. Woi, betapa budaya, adat ketimuran, adat keindonesiaan dan kebineka tunggal ikaan itu sekarang udah mulai dikoyak-koyak. Naudzubillah, padahal itu sudah kesepakatan semua komponen bangsa dan sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin tuh. Apa aku rapi mbokmu ya Pak? Rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang dan kesejahteraan untuk seluruh alam, bukan hanya rahmatan lil muslimin saja. Orang kita itu disuruh berkasih sayang, disuruh rukun no, nggih. Wis menae, sampean gak ro apa-apa wis meneng menae. Padha karo aku, padha gobloke lho. Enggak usah endel-endel kalau soal itu. Nah, mohon maaf, sekarang ini banyak orang yang udah kehilangan akal sehatnya dan kehilangan perasaannya. Saya itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, para ulama-ulama negeri kita mudah-mudahan gak mudah diadu domba, gak mudah dibentur-benturkan karena kepentingan. Sama, Pak. Prihatin. Saya bisanya cuma prihatin. Kalau saya gak berani suudzon kepada beliau-beliau. Saya ini apa? Orang rendah. Saya nggak berani suudzon kepada para beliau-beliau. Beliau itu sholatnya khusyuk-khusyuk. Beliau itu selalu menitikkan air mata dekat sama Allah. Sedangkan kita, memang kita siapa? PKS. Emang kita siapa? Halo. Nah, kalau kita berani suudzon dan mengatakan mereka jelek, mereka tuh zikirnya setiap saat, mereka nyambungnya ke Rasulullah, sholawatnya setiap saat, beliau-beliau itu. Lah kita kok berani suudzon kepada mereka, kita berani menilai negatif kepada mereka. Emang kita siapa? Halo. Halo nih siapapun. Hoi. Hoi. Mungkin yang selama ini kita suudzon dan kita nilai jelek itu setiap malam bersujud, bersimpuh di hadapan Allah, beristighfar, nangis dengan sana Gusti Allah. Lah sampean nyapa? Turu apane gendaan? Lah kok berani menilai jelek kepada beliau-beliau yang setiap malam bersujud, keningnya selalu hitam. ya Allah, orang usah ngomong ireng. Selalu nikmat bersimpuh, bersujud menyembah Allah, bermesraan dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Sementara kita lah kok berani menilai jelek, apalagi menjelek-jelekan beliau-beliau. Emang kita siapa? Yang penting sing rajin nek ngosek WC, sing ikhlas nek nyewokin mbahmu. Hoi. Ya Allah, saya prihatin. Prihatin itu dari kata-kata perih dan hati. Prihatin itu ya perih hatinya. Mantuk-mantuk itu apa ya paham bener. Saya pernah sampaikan. Satu ketika waktu nonton televisi itu saya lihat ada acara kewan-kewan itu. Ya acara kewan-kewan itu loh, ya flora dan fauna Brobo itu. Zaman dulu kan ada itu. Itu ada induk kucing yang bermanak, melahirkan kaya sampeyan ae. Ini ono rungokne, ono mbok kucing iku mana? Yos gak apa-apa, induk kucing yang melahirkan. Tentu saja ini kucing betina.
Begitu anaknya lahir, ini mboknya mati. Innalillahi. Ya, melawat bareng-bareng, takziah sama-sama. Ini induk kucing ini mati, sehingga anak kucing ini sendirian, yatim piatu dia. Ya mungkin bapaknya udah mati duluan. Ya namanya masih baru pertama kali hidup di dunia, ya kelipaan, nggak ditungguni sama induknya. Subhanallah, ini terkapar-kapar dan terkejet-kejet ini bayi kucing ini. Kemudian konangan sama bedes, konangan sama bedes. Kemudian subhanallah dirawat sama bedes itu, diramut sama bedes itu, ya sampai besar. Aku tuh berpikir, ya Allah, ini bedes saja punya perbedesan. Bedes saja lo punya perbedesan. Nah, sekarang banyak manusia yang sudah kehilangan bedes saja punya perbedesan. Tapi sekarang banyak manusia yang kehilangan berarti manusia yang kehilangan kemanusiaan itu kalah sama ngomong bedes kok sambil lihat aku. Makasih. Maksudnya orang yang dikasih pendengaran, penglihatan, hati dan perasaan tapi tidak mau mengoptimalkan, tidak bisa digunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka nilainya ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai. Rata-rata jamaah sekalian, orang-orang seperti itu karena hatinya tidak tertata dengan baik dan hatinya dipenuhi dengan kepentingan yang dalam hal ini urusan duniawi. Apapun kalau sudah dicampuri urusan duniawi mesti kacau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sekali lagi, berangkat dari keprihatinan betapa negara-negara lain sudah berusaha memisahkan antara agama dengan politik, tapi kadang-kadang di negara kita ada beberapa pihak yang berusaha untuk mengotori agama dengan politik. Mbah kowe iki cocok perang ngerti karepe ya cacak. Prihatin saja. Kita orang kecil ya enggak usah menilai sing jelek-jelek, enggak, prihatin saja. Berangkat dari keprihatinan itu, maka apapun, rungokno. Orang yang melakukan aktivitas apapun, kalau orientasinya itu harta, orientasinya itu kekayaan dunia, yang itu ujung-ujungnya adalah isi perut. Saya ulang, orang yang melakukan aktivitas apapun kalau orientasinya hanya isi perut. Sekali lagi, orang yang melakukan aktivitas apapun kalau orientasinya hanya untuk perut, maka nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari perut. Tell me. Angel nggih ngomongi wong sing gak pati cerdas sih. Makanya kalau ngaji sama jenengan itu harus digiring dulu, diarahkan pemahamannya tek gitu. Jadi kalau langsung poin itu biasanya nggak paham. Maka saya bisa membayangkan kenapa ketika diajak ngaji secara serius atau ada ustadz-ustadz yang ngajinya serius nggak begitu laku. Tiket itu sampai tahunan ini lo rapain. Ya karena rata-rata jenengan itu tell me. Saya lebih seneng ustadz yang nggak kualitas kayak Anwar Zaidin malah dikejar-kejar. Tapi aku orangnya manis sih. GR, makasih. Ya Allah, subhanallah. Yang penting semangat terus ngajinya, nggih. Yang
semangat terus ngaji nih. Jadi saya tadi ngomong apa? Orang yang bekerja kalau orientasinya perut, maka nilainya lebih rendah dan lebih hina daripada apa yang keluar dari perut. Baik, itu nanti jenengan jabarkan sendiri bagaimana pengertiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga sekarang banyak orang yang ingin cepat kaya tapi proses kerjanya nggak benar. Ingin cepat memiliki kekayaan tapi proses kerjanya nggak benar. Maka jangan heran kalau di Indonesia baru-baru ini juga sempat ramai banyak pengikutnya Dimas Kanjeng Taat Umum. Hah? Pribadi gimana sekarang udah mendunia, umum sekarang. Ya, Dimas Kanjeng Taat Umum yang pusatnya di Probolinggo. Ada yang dari Probolinggo? Tonton. Iya. Subhanallah. Ya, katanya sih mendirikan kerajaan sendiri, anak buahnya sultan dan maha gurunya udah ketangkap semua 7 orang yang ternyata mantan gelandangan semua. Iya, maha guru yang disebut sebagai maha guru itu adalah mantan gelandangan semua. Jadi wis gembel-gembel itu dikeramasi, jenggotnya dikongkon ngingu, dawa-dawa jenggotnya pancene. Nah, kemudian dijubai dan dijadikan maha guru yang katanya bisa menggandakan uang. Padahal uang itu cuma bisa digandakan dengan difotokopi dan di print. Kalau nggak itu ya difoto, di share. Selain itu nggak akan pernah bisa. Siapapun sehebat apapun nggak akan bisa menggandakan uang. Daripada menggandakan uang lebih baik menggandakan Istri. menggandakan pahala. Pikiranmu kok gitu ya? Kok beda banget sama pikiran aku? Makanya saya kalau keliling Indonesia itu tak gembor-gemborkan. Karena apa? Mohon maaf. Ya, cara berpikir masyarakat kita itu masih instan seperti itu. Cara berpikir masyarakat kita itu kadang-kadang masih seperti itu. Alhamdulillah, jenengan di luar negeri ini, tak pikir subhanallah, jauh lebih modern cara berpikirnya, lebih maju daripada waktu jenengan dulu di desa masih tandur itu. Loh bener loh. Jangan dibilang di sini rumah nih. Kata siapa kalau yang kerja ke luar negeri terus hanya sekedar cari duit tok, musik WC tok? Enggak. Ternyata yang di sini tiap minggu itu ngaji, seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali ngaji ya. Ini bukan hanya kerja, tapi yang pesantren sama dengan mondok sama di sini. Ini masih mbok eloki. Iya, nah. Akhir. Lah apa ndak boleh kerja sama orang yang non muslim? Siapa bilang putrinya Rasulullah aja kerja sama orang Yahudi yuk? Pernah kerja sama orang Yahudi. Kan kemarin sudah tak ceritakan yang kapan itu. Ngangsu itu loh, ngambilin air untuk orang Yahudi dengan upah sekian. Makanya wis gak usah didengerin, haram itu kerja ikut haram. Kalau diharamkan ya kira duitnya aku tak kerja ning kamu ngono lho beres. Bilang haram gak tanggung jawab. Kalau bilang haram kasih solusi dong. Memang dia bisa bukain lapangan kerjaan apa? Cocok membuat kesenangan. Kalau kerja di sini kan sambil bisa. Wes. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Nah ya, sehingga mohon maaf selamanya tidak akan ada orang yang bisa menggandakan duit. Nomor serinya lo jelas beda-beda. Sehebat-hebatnya orang nggak akan pernah bisa. Jangan pernah percaya. Kalau ada yang bilang ke sampean siapapun dia, apapun keadaan dan profesinya ngaku-ngaku bisa menggandakan duit, itu al-gedab. Sesakti-saktinya orang nggak akan pernah bisa, sehebat-hebatnya orang nggak akan pernah bisa. Sak jaduk ke uang nggak akan pernah bisa menggandakan duit. Maka jangan pernah percaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi dasar watak manusia kalau soal itu nggak akan pernah puas. Kata Rasulullah, andaikan manusia punya emas sejurang penuh, itu pasti dia masih pengen punya lagi 2 jurang.
Kalau punya emas 2 jurang, dia masih pengen lagi punya 3 jurang. Udah punya 3 jurang, masih pengen lagi 4 jurang. Sampai seterusnya, sampai mohon maaf mulutnya disumpal tanah. Yaitu karakter manusia. Rumongso kurang, padahal itu sama sekali nggak bener. Orang kita hidup di dunia ini modal apa kok merasa kurang? Kurang itu kalau punya modal. Halo? Sama sekali nggak bener dan nggak pantas kalau kita merasa kurang. Orang merasa kurang itu kalau sudah punya 2, pengen 6, berarti kurang 4. Udah punya 2, punya 6, kepingin 10, berarti masih kurang. Kan udah punya 6, punya modal. Lah kita hidup di dunia ini modal apa? Yoga modal dengkul apa? Modal madul. Kita nggak punya apa-apa. Kita di dunia ini kan cuma nunut Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi semua milik Allah. Kita cuma nunut. Kita hidup ini kan nunut sama Allah. Orang nunut kok merasa kurang itu namanya kurang ajar. Nunut udah dikasih semuanya. Kamu di dunia ini nunut, dunia ini milikku. Kata Allah begitu, bumi milikku, udara milikku, semuanya milikku. Kamu nunut, udah tak cukupi semuanya. Apa sih kebutuhan kamu yang nggak tak cukupi? Lo nunut udah dicukupin semuanya, kok masih merasa kurang, itu namanya kurang. Kalau saya gambarkan seperti orang yang mau jalan ke pasar, ada tetangga lewat pakai motor. Nah, daripada jalan ditawarin sama tetangga, yuk tak bonceng, nunut. Oh nunut tinggal kakek cangkem. Pegang motor wis neyeng kabeh sedinggo. Mosok suarane kok prek. Iki knalpote jelas bocor. Tumpahane ora penak blas. Kira-kira yang ditunuti gimana? Arek nunut kakek cangkem. Betul tak ucitno pisan. Ngono. Keluarnya bisa lebar wis. Hoi. Ora paham ya wis. Sama dengan orang namu itu loh, sama dengan orang namu ke rumah, udah disiapin semuanya, disuguhin macem-macem. Oh disuguhin tinggal ngemplok nggak akan cangkem. Udah dimasakin, dikasih makan ini, udah dicukupin, disuguhin, ya, terus rumongso kurang. Mesti ini yang nyiapin mesti marah. Kayak aku misalnya, aku kesini ini kan ya nunut. Misalnya terus aku rewel, enggak, aku tiket harus minta first class. Kalau enggak gitu aku enggak mau. Terus makananku harus yang kayak gini, harus steril, dan aku harus minta dikasih makan yang gini. Padahal panitia udah berjuang keras untuk menyediakan tentu yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Nah begitu aku disediakan kayak gitu terus aku, makanan apa nih gak enak. Mesti ngamuk, apa mana kecekel makhluk ini. Iso-iso raiku diteplok sambel. Kari ngemplok cerewet. Berisik. Sama, kita di dunia ini nunut sama Allah. Hoi. Tapi sekali lagi karena dasar manusia itu selalu merasa kurang. Innal insana li rabbih lakanut, banyak yang menentang Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Memang manusia itu kepada dunia senengnya luar biasa, nggak pernah merasa puas. Itu karakter manusia, saking cepetnya pengen kaya. Budaya bangsa kita itu banyak yang budaya instan, pengen cepet kaya tapi proses kerjanya nggak bener. Pokoknya karpe itu nggak usah kerja tapi cepet kaya. Woi, udah nggak usah ikhtiar, nggak usah kerja tapi cepet kaya. Udah nggak usah meniti karir, mulai awal tapi cepet sukses. Maka kepingin cepet sukses hanya melalui kontes. Ini yang bikin semuanya serba instan. Yombo ini mungkin imbas dari maraknya mie instan, sehingga banyak ustadz pun jadi ustadz secara instan. Dia nggak pernah ke pesantren, nggak pernah mondok di pesantren, nggak pernah mencicipi pesantren semalam pun nggak pernah.
hanya baca buku, hanya berguru dari Syekh Google, kitabnya juga Googlia, tapi karena otaknya lumayan cerdas, jadi akhirnya dia jadi ustadz, tapi sama sekali nggak pernah ngaji di pesantren. Kan sekarang banyak yang instan kayak gitu, mohon maaf, instan kayak gitu, apalagi sekedar jadi juara dari satu lomba tausiah, lomba ceramah, akhirnya terus terkenal, sering diundang ke luar negeri. Mondok juga nggak pernah, mohon maaf. Dan banyak sekali sekarang kepengen cepet terkenal melalui cara yang pintar, pengen cepet jadi artis terus ikut Semul. nah ngono iku itu yang bikin semuanya jadi tidak kualitas. Budaya instan termasuk sakit maunya sekali minum obat langsung Sembuh. katanya begitu orang-orang sekarang. Maka banyak di mana-mana banyak yang nyalek. Ya, pokok punya duit, nyalon jadi anggota legislatif, cepet punya kedudukan, punya jabatan, nggak mau merintis karir dari bawah, pokoknya langsung nyalon jadi bohopo, pokoknya jadi bohopo, biar cepet jadi bohopo, pengen cepet. Makasih. Ya. Sama-sama. Ya karena budaya-budaya itu sehingga iya malah ngerasani aku ramenya ganggu konsentrasiku tahu. Malah aku bingung apa sing arep tak sampaikan. Apalagi yang mencap dari tadi, setiap tak lihat tionin dadaku rasanya jebuk. Aja ngono ya, aku gemeter kabeh ngono. Perasaan seorang laki-laki. Kamu jangan bikin aku gemeter dong. Kamu ini akeh lho sing lanang nek aku to. Ana laki-laki tukang syuting yang mengkeret model ngono. Gajah. Saking kepengen cepet, pernah saya tanyakan, misalnya di rumah sampean ada pengemis, Bu, nyuwun sak welase, ayo ngomong pantes. Bu, nyuwun sak welase. Terus sampean keluar, sampean mau ngasih duit, rungane, mau ngasih duit 1.000, terus sampean batalkan, wah enggak jadi, enggak, sekarang enggak tak kasih 1.000, 10 hari lagi kamu kesini tak kasih 20.000. Ini kira-kira pengemisnya milih yang 10 hari lagi 20.000 apa yang sekarang 1.000? Tepat sekali jawabannya. Memang itu jawaban dari orang yang betul-betul menjiwai. Modelnya kayak tahu ngemes ya sama. Jadi jawabannya kok bener gitu loh. Tepat sekali jawabannya. Jadi dijanjiin 10 hari lagi ke sini tak kasih 20.000. Gak sabar. Udah, gak usah 10 hari, gak usah 20.000. Ngapain 20.000 tapi 10 hari? Kelamaan. Biar cuman 1.000 pokok sekarang. Ini mental instan, mental pengemis maunya kepengen cepet. Apa-apa itu karepe kepengin cepet. Sampai ada yang kadang-kadang lewat undian, bahkan ada yang sampai menjurus kepada tidak percaya sama Allah. Bisa-bisa seperti itu. Padahal Allah itu sangat pencemburu. Saya jadi teringat Rasulullah pernah nanya kepada Zaid bin Thabit, ya Zaid, bagaimana pendapatmu kalau kamu punya istri solehah, ahli ibadah, tapi wajahnya jelek, halo? Kamu punya istri, wajahnya jelek, rembes,
Suami Tapi Pak. meneng dong. Bendinonya. Tapi dia nurut taat sama kamu. Wah, itu istriku. Dunia akhirat itu istriku dan aku akan bertanggung jawab penuh untuk membimbing, mendidik dan mengantarkannya ke surga. Itu Zaid bin Thabit. Terus bagaimana kalau kamu punya istri cantik wajahnya, tapi ternyata dia ada main sama laki-laki lain? Wah, kurang ajar, itu bukan istriku. Kamu berarti cemburu. Ya iya dong. Zaid, aku lebih pencemburu kepada istriku daripada cemburunya kamu kepada istrimu. Jadi Rasulullah itu begitu. Aku terhadap istriku lebih cemburu daripada kamu terhadap istri kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu lagi. Nah, kita juga harus begitu. Aku juga begitu. Aku kan sudah sering ngomong. Aku tuh paling tidak suka kalau istri aku wajahnya dilihat banyak orang. Yang berhak memandang dan menikmati wajahnya kan hanya aku. Harus begitu, nggak kayak sampean wajah malah dipamer-pamerin. Suaminya sendiri nggak kebagian. Ada bocornya nih. Oh, nanti bojo. Ya tak doakan mudah-mudahan cepat dapat. Yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang umurnya tinggal sebentar. Biar menjanda untuk yang sekian kalinya. Nah, setelah kamu jadi kaya nanti hubungin aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka la tusyrik billah, inna syirka la zulmun